kita bisa bertemu dengan teman-teman kita. Hari raya yang kecil ini pun telah menjadikan senang hati orang-orang yang beriman. Hadirin yang mulia Allah, bagaimana bila datang hari raya yang besar, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dengan kakek-kakek kita yang soleh, dipertemukan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dipertemukan dengan seluruh orang yang beriman di dunia ini dalam pertemuan yang agung di surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bila kita terjadi hari raya yang agung, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melihat zat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Kemudian Allah berfirman kepada kita, "Wahai hamba-hambaku, aku telah ridho kepada kalian dengan ridho yang tidak akan pernah marah lagi." Itulah hakikatnya hari raya yang seagung-agungnya, hari raya yang tidak ada selesainya, hari raya yang selama-lamanya. Hari raya kecil di dunia ini sesungguhnya mengingatkan kita kepada hari raya yang besar yang akan terjadi di akhirat. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah hari raya ini hendaklah kita bersungguh-sungguh lagi mengadakan persiapan-persiapan untuk kehidupan akhirat kita. Sesungguhnya dunia ini telah menipu banyak manusia. Berjuta-juta manusia tertipu dengan keadaan-keadaan dunia ini. Fir'aun juga bertempat di dunia ini, kemudian tertipu dengan keadaan-keadaan dunia ini, maka akhirnya dia dihinakan oleh Allah SWT dan dihancurkan oleh Allah SWT. Begitu juga dengan Qarun, dia juga bertempat tinggal di dunia ini, sehingga dia lupa akan persiapan akhirat. Selain Fir'aun dan Qarun, masih banyak lagi orang-orang yang tertipu dengan keadaan dunia ini. Karena keadaan dunia ini selalu berubah-ubah. Orang-orang mengira sesungguhnya masalah yang paling besar yaitu masalah dunia ini. Dunia ini masalah yang paling agung. Setelah dihadapkan kepada Allah SWT, ternyata masalah dunia ini bukan masalah yang sesungguhnya. Masalah yang sesungguhnya itu masalah kubur, masalah mahsyar, masalah di sirat. Apakah dia bisa selamat di kubur, bisa selamat di padang mahsyar dan di titian sirat? Apakah dia bisa bertemu dengan para nabi dan rasul? Ataukah dia dikumpulkan dengan iblis dan bala tentaranya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan tertipu dengan keadaan dunia ini, karena sesungguhnya apa saja yang terjadi di dunia ini maka susah. Bila kita susah, maka susah hanya sebentar. Bila kita mengalami gembira, maka gembira juga tidak lama. Hadirin yang mulia Allah SWT, maka hendaknya kita menjadikan maksud hidup kita untuk akhirat. Barang siapa yang menjadikan maksud hidupnya akhirat, maka Allah SWT akan menyelesaikan kesusahan-kesusahannya di dunia. Dan sebaliknya, hadirin, barang siapa yang menjadikan maksudnya hidup untuk dunia saja, maka Allah SWT tidak peduli di mana dia akan dikumpulkan atau terjungkal di dunia ini. Hadirin yang mulia Allah SWT, demikian khutbah yang singkat pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada kita untuk dapat tertib amalkan, dan juga para jemaah hadirin untuk dapat mengamalkan isi-isi khutbah tadi.